Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, amma ba'd. Bapak-bapak, para jemaah musalla al-muttaqin yang sama-sama berbahagia dan insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kajian kita adalah kajian yang baru ya. Karena kitab yang kita bahas ini juga kitab yang baru. Dan temanya adalah seputar menata hati atau memperbaiki hati. Kalau dalam bahasa para ulama dikatakan dengan tazkiyah atau tazkiyatun nufus ya, tazkiyah an-nufus ya, pembersihan jiwa ya. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk membersihkan jiwa-jiwa para manusia atau para hamba ya. Jadi misi Rasulullah SAW adalah memang membersihkan atau menyucikan hati-hati umat manusia ya. Di dalam surah Ali Imran ya, Allah tegaskan ya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang beriman ya. Jadi memang pembersihan jiwa atau tazkiyah an-nufus memang juga adalah bentuk misi Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu yaitu Al-Quran untuk dibacakan kepada manusia ya. Apa tujuannya? Yaitu untuk wa yuzakkihim ya, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka ya. Karena memang jiwa kita hadir di muka bumi ini itu dalam keadaan fitrah ya, bersih ya. Jiwa kita hadir di atas muka bumi ini memang asalnya adalah murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Datang iblis ya, dan bala tentaranya setan ya. Karena mereka ini adalah sudah merupakan makhluk yang sudah memproklamirkan diri untuk menjadi golongan atau kelompok yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebenarnya iblis ini adalah makhluk yang taat dulunya, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hatinya, ya, sekali lagi hatinya juga dengki kepada Adam. Ya. Dia hasad kepada Adam. Sehingga dia mendeklarasikan dirinya sebagai hamba yang durhaka dan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud,
dia menolak, ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Saya lebih baik dari Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah, ya. Sehingga dia pun menolak untuk melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ya. Ini Allah sebutkan berbagai ayat di dalam Al-Quran, ya. Dan tidak sampai di situ, ya. Iblis bertekad, ya. Setelah dia diklaim, ya, sebagai hamba yang durhaka, ya, maka dia bertekad, la'ughwiyannahum ajmain. Saya akan menyesatkan semua anak Adam, ya. Jadi dia bukan hanya ingin menjatuhkan dirinya ke dalam neraka, dia juga ingin mengajak anak cucu Adam untuk ikut bersama dengan dia. Nah, illa, ya, kata Allah di dalam Al-Quran, ketika mengabadikan perkataan iblis ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, di sini adalah hati yang sekali lagi adalah fokus dari misi Rasulullah SAW untuk membersihkan hati para hamba, ya. Baik Bapak-bapak dan para jemaah, itu salah satu alasan kenapa kita akan memulai kajian kitab ini. Di samping juga ada beberapa hal, ya, diantaranya adalah bahwa fokus perhatian Allah kepada para hambanya adalah hati, ya, hati. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat dari rupa kalian, fisik kalian, ataupun harta kalian, ya. Allah tidak memandang kita ini kaya atau miskin, tetapi Allah hanya memandang kepada hati-hati kita dan perbuatan kita atau amal perbuatan kita, ya. Ini alasan yang berikutnya. Kemudian alasan yang lain adalah bahwa di zaman kita ini, di zaman modern, ya, penyakit hati itu semakin banyak, ya, semakin berkembang dengan berbagai media, ya. Sebagaimana penyakit badan, fisik juga banyak macamnya sekarang ini, ya. Di dalam media sosial, ya, kita lihat, ya, ada berbagai kejahatan terselubung. Itu berawal dari hati, ya. Orang mencela satu sama lain, ya, tidak secara langsung, tapi dengan cara menggerakkan jarinya. Nah, ini berawal dari hati. Berawal dari hati. Karena hati ini adalah panglimanya atau raja dari seluruh anggota tubuh kita, ya. Nah, kita akan membacakan hadisnya nanti, ya, tentang bagaimana hati ini adalah merupakan raja dari seluruh anggota tubuh, ya. Baik, saya akan membacakan dan menjelaskan dari apa yang ditulis oleh penulis kitab ini. Jadi judul kitab ini adalah Ahadits Islahi Al-Qulub, ya. Jadi hadis-hadis seputar menata hati, ya. Ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, seorang dosen. Beliau adalah profesor, ya, doktor dalam bidang akidah dan salah satu dosen staf pengajar di Universitas Madinah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya ini. Baik, saya akan bacakan. Beliau menulis beberapa pengantar, ya, sedikit, ya. Jadi tentang bagaimana pentingnya menjaga hati, terutama di zaman kita saat ini. Kemudian di halaman pertama, ya, dalam kajian yang ditulis di kitab ini, al-qalbu huwal asl, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa hati merupakan pokok, ya, atau merupakan pondasi awal, ya. Beliau mengutip hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir, beliau merupakan perawi dari hadis ini, ya, yang meriwayatkan hadis ini. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila udhunaihi. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Beliau mengisyaratkan dengan ujung jarinya, ujung jarinya. Ya. Maksudnya ingin memberikan penegasan kepada para pendengarnya yang mendengarkan hadis ini untuk lebih memperhatikan. Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta fihi ala wa inna fi kulli malik wa inna li kulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar. Tidak banyak yang mengetahuinya dari manusia. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah dari perkara-perkara yang syubhat tersebut, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang menjatuhkan diri dari ke dalam perkara syubhat, maka dia sesungguhnya menjatuhkan diri dalam perkara yang haram. Seperti seorang mengembala hewan ternaknya di daerah di wilayah terlarang. Dia akan lama kelamaan, jadi dia mendekati area yang terlarang. Lama kelamaan dia akan masuk ke dalam area terlarang. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki wilayah tersendiri. Dan setiap wilayah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah atau wilayah Allah yang merupakan larangan Allah di situ, ada aturan-aturannya, haramnya, aturan keharamannya. Dan sesungguhnya di dalam setiap jasad atau tubuh, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Namun ketika ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan ketahuilah daging tersebut adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yu'addu hadzal hadis aslan 'aziman fi bab islahil qulub. Kata beliau, hadis ini merupakan hadis yang agung dan merupakan pondasi, di dalam bab perbaikan hati. Wa anna salahal jawarih bi salahihi wa fasadaha bi fasadihi. Dan sesungguhnya baiknya hati, itu menyebabkan baiknya seluruh anggota tubuh, Dan rusaknya hati itu akan menyebabkan rusaknya seluruh anggota tubuh. Jadi kalau hati kita baik, maka semua anggota tubuh kita, mata, lisan, telinga, tangan, kaki, semuanya akan baik. Namun ketika dia rusak, maka seluruhnya juga akan rusak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa fil jumlah al-qalbu huwal asl. Di dalam apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa hati itu merupakan asalnya atau muaranya atau pokoknya. Kama qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malakul a'da. Hati itu adalah ibaratnya rajanya anggota tubuh. Wal a'da'u junuduhu. Semua anggota tubuh adalah bala tentaranya hati. Fa idza tabal malak tabat junuduhu. Ketika rajanya itu memerintahkan yang baik, dia baik,
maka seluruh tentaranya akan baik. Ya. Wa idza khabusat junuduhu. Ketika anggota tubuhnya itu ketika hatinya itu sudah memiliki hal yang buruk, ya, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan ikut. Ya, akan ikut. Wa hadza kama fi hadits Nu'man bin Bashir. Dan ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jasadi mudghah. Ya, di bagian akhir hadis tersebut, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad atau tubuh manusia itu ada daging, ya, ada daging, ya. Idza salahat salaha sairul jasad. Ketika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh itu akan baik, ya. Wa idza fasadat fasadalaha sairul jasad. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Fasalahuhu wa fasaduhu yastalzimu salahal jasad wa fasadahu. Jadi sekali lagi, ya, beliau tegaskan bahwa baiknya hati seseorang mengharuskan atau memastikan seluruh anggota tubuhnya itu akan baik, ya. Dan juga ketika dia rusak, maka akan memastikan rusaknya seluruh anggota tubuh. Wa fayakunu hadza mimma abdahu la mimma akhfahu. Dan ini, ya, kata beliau, akan muncul dalam setiap perbuatan. Ya, ini tidak bisa kita bohongi, ya. Jadi apa yang ada di dalam hati itu akan nampak dari semua anggota tubuh kita, di ucapan, perbuatan. Ya, ucapan akan mengindikasikan itulah yang ada di dalam hati seseorang. Ya, perbuatan yang ia lakukan itu yang mengindikasikan apa yang terbenak di dalam hatinya. Itu tidak bisa didustakan. Wa kullu ma aujabahu Allah 'alal ibad la budda an yajibu 'alal qalb. Ya, kata Syekh lagi, setiap apa yang Allah wajibkan kepada para hambanya, maka pada hakikatnya itu adalah Allah wajibkan kepada hatinya. Ya, kepada hatinya. Fa innahu al-asl. Karena ini adalah merupakan pokoknya, dasarnya. Ya. Jadi Allah memberikan beban syariat kita, Bapak-bapak dan para jemaah, berupa ibadah, ya. Baik itu ibadah mahdha atau ghairu mahdha, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Maka pada hakikatnya ini pembebanan kepada hati. Iya. Karena hati yang mengomandoi setiap gerakan tubuh kita. Iya. Kalau kita salat, Bapak-bapak dan para jemaah, ketika hati kita ini betul-betul lurus pada dalam memurnikan ibadah, maka semua gerakan tubuh kita itu akan betul-betul bagus. Ya. Tetapi kalau niat dari hatinya itu berbeda, ada sesuatu yang lain yang membuat dia bukan karena Allah, maka pasti gerakan-gerakannya juga akan lain. Ya. Contoh sederhana. Ya. Ada orang yang ibadah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia misalnya, ya. Maka pasti kita akan melihat gerakan-gerakannya itu, ya, dibuat-buat. Ya. Dan dia tidak bisa membohongi dirinya. Ya. Misalnya ada seorang, katakanlah, ingin mendapatkan jabatan, ya. Nah, dia hadir untuk melaksanakan sholat, ingin dilihat masyarakat misalnya, ya. Nah, ketika dia sholat, di dalam hatinya pasti akan bertanya, orang melihat saya, apakah banyak orang melihat saya? Ya. Ini ibadahnya akan berbeda. Ibadahnya pasti akan berbeda. Ya. Berbeda ketika ia betul-betul lurus, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia pasti akan ikhlas mengangkat tangan, ya, bertakbir, ya, kemudian meletakkan tangan di atas dada. Dia akan berbeda dengan orang yang niatnya bukan karena Allah. Ya, ini yang dimaksud di dalam perkataan saya di sini, ya. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an. Ya. Fal abdu al ma'mur al munhi innama yu'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu. Innama ya'lamu bil amri wan nahyi qalbuhu. Ya. Jadi seorang hamba
ya, dengan perintah dan larangan, maka dia mengetahui perintah dan larangan itu hanya dengan hatinya, ya, melalui dengan ilmu, yaitu melalui hatinya, dia memahami, ya. Nah, mungkin kalau di dalam surat Al-Mulk, ya, Allah sebutkan, ya, apa itu ayatnya? Lau kunna na'lamu ma kunna fi ashabis sa'ir, ya. Lau na'lamu, apa itu ayatnya? Pokoknya ketika kami orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka, ya, itu mereka berkata, seandainya kami paham, ya, na'qilu, ya, kami paham, wa na'lamu, kami berilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi mereka masuk ke dalam neraka jahanam karena tidak memahami hakikat tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menerobos larangan Allah, ya, karena dia tidak memahami hakikat tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, itu berawal dari hati. Ya. Ketika hati tidak memahami esensi hakikat tentang perintah dan larangan, maka dia akan mudah jatuh dalam larangan dan mudah meninggalkan kewajiban. Ya. Ketika dia tidak mau sholat, berarti hatinya tidak memahami apa pentingnya sholat. Ketika dia melakukan dosa, mencuri, menggibah, membunuh, berarti hatinya tidak memahami apa hakikat larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh di sini lagi, wa innama yuqsadu bit ta'ah wal imtithal wal qalb wal ilmu bil ma'mur wal imtithal yakunu qabla wujudil fi'li al ma'mur bihi. Ya. Dan sesungguhnya, ya, ketaatan di dalam melaksanakan perintah, ya, dan ketaatan di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini berawal dari ilmu, ya, yang diketahui oleh hati, ya. Dan sebelum terjadinya perbuatan seorang hamba, apakah itu dia taat atau maksiat, maka ini diawali dari hatinya yang sudah mengetahui tentang hal tersebut. Ya. Artinya hatinya mendahulunya. Ya. Ketika dia melaksanakan kewajiban, maka dia paham, ya. Dia paham bahwa ini akan membawa kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Ya. Dan ketika dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat, pada hakikatnya hatinya juga sudah tahu, ya. Ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia karena hatinya yang sudah mencintai kepada dosa dan keburukan, dan dia lebih condong kepada perbuatan tersebut, maka dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Terkhusus tentang masalah perintah, kata saya di sini, qas-salati waz-zakati was-shiyam, ya, sudah kita sebutkan tadi, ya, salat, zakat, puasa. Wa idza kana al-'abdu qad a'rada an ma'rifatil amr wa qasdal imtithal kana awwalul ma'siyah minhu. Ketika seorang hamba, ya, memalingkan hatinya dari ma'rifatul amr, ya, tadi yang kita sebutkan, memahami hakikat sebuah perintah, ya, dan maksud dari perintah tersebut, maka ini merupakan awal dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan para jemaah, seorang hamba itu jatuh dalam perbuatan dosa